segera mulai ya. Untuk hari ini kita membahas mengenai headers ya, headers dalam teknologi web service di dalam web ya. Jadi untuk headers itu apa akan saya jelaskan nanti ya. Mengenai di hubungannya dengan web service itu apa, nanti ada di penjelasan. Oke, untuk yang lain sebelum kita mulai ya, yang lain segera bergabung agar bisa kita simak bareng-bareng ya, bagaimana cara mengenai headers itu apa, biar lebih jelasnya nanti kita simak bersama. Oke, karena waktu ya, mungkin bisa kita mulai saja untuk pembahasan hari ini dengan mata kuliah teknologi web service dengan topik headers. Nah, ini bisa kita lihat contoh dari request header itu apa, bagaimana ya. Bisa kita lihat ya, header ini mungkin pada saat kalian browsing ataupun mengakses sebuah web di internet ya, bukan web saja semuanya. Itu tentunya ada bagian headernya ya. Di sini bisa kita cek menggunakan get ya, get HTTP di sini. Kemudian bisa kita lihat juga dengan untuk hostnya menggunakan apa, kemudian connectionnya, kemudian acceptnya, aplikasi yang kita buat gunakan itu apa, user agennya, agen yang kita buat mengaksesnya itu apa, itu nanti bisa kita lihat seperti itu pada saat kita mengakses sebuah web service ya, atau membuat di dalam internet. Kemudian accept encoding, ada accept language, kemudian accept charset ya. Nah, ini method request yang digunakan misalkan di sini adalah kita menggunakan get ya. Acceptnya merupakan jenis batasan data yang boleh dikirim melakukan requestnya ya. Untuk accept di sini ya. Jadi nanti batasan data yang dikirim ya oleh pada saat melakukan request. Nah, untuk getnya ini adalah requestnya ya. Kemudian user agent adalah browser yang Anda gunakan. Jadi user agent di sini pada saat kalian pengaksesan dalam suatu web ataupun internet ataupun situs apapun ya, itu tentunya kalian menggunakan user agent ya. User agent itu apa? Nah, itu yang browser yang kita gunakan pada saat kita pengaksesan. Seperti itu ya. Jadi nanti tampil di headernya. Nah, contoh untuk respon di headernya di sini semisal kita contohkan ya, HTTP 11200 oke. Nah, ini status responnya nasib berhasil tidaknya permintaan 200 oke, berhasil ya. Nanti semisal 200 ini oke, berarti berhasil. Kemudian accept type request, batasan data yang diterima Anda setelah berhasil request ya. Accept type ini adalah tadi di sini accept tab ya. Nah, ini accept di sini adalah batasannya, batasan data yang diterima Anda setelah berhasil request. Misal kita menggunakan requestnya adalah 200 ini, apakah akan berhasil? Nanti bisa ada batasannya ya. Kemudian cookies. Nah, cookies di sini jika dibutuhkan untuk create cookies atau opsional ya. Jadi nanti kalau memang dibutuhkan ya dia akan muncul, kemudian kalau tidak ya tidak. Nah, ini untuk cookies nanti akan kita bahas di pertemuan selanjutnya nanti untuk lebih lanjutnya ya. Kemudian authorization. Nah, ini sering kalian lihat tentunya ya. Kemudian jika dibutuhkan otorisasi untuk mengakses opsional. Jadi untuk mengotorisasi ya, authorization ini untuk mengotorisasi untuk daripada headernya. Itu adalah contoh dari respon header. Nah, kita kenal dulu untuk user agent ya. User agent sudah saya singgung tadi. User agent di sini adalah script yang dikirimkan oleh web browser ke web server ya, yang kita tuju, yang akan kita akses, atau ke setiap situs yang kita kunjungi. Semisal kita mengunjungi sebuah situs misalkan, nah di situ ada script yang nantinya dikirimkan oleh user agent dari browsernya kemudian ke servernya ya. Jadi nanti akan disampaikan, kemudian akan dimunculkan atau requestnya akan diberikan
kepada kita melalui web server ya. Nanti akan tampil dengan situs yang kita tuju, yang kita harapkan. Seperti itu intinya ya untuk penggambarannya. Jadi setiap situs yang kita kunjungi dapat mengetahui browser dan sistem operasi yang kita gunakan, sehingga konten dapat disesuaikan dengan jenis sistem operasi kita. Nah ini yang lebih kelebihannya ya, bagusnya user agent di sini. Semisal kalian mengakses sebuah internet, katakan menggunakan Mozilla, Chrome, menggunakan Internet Explorer, kemudian Opera dan lain sebagainya, itu nantinya akan menyesuaikan ya. Untuk perkembangan teknologi zaman sekarang semakin canggih saja. Nah, seperti itu ya, menyesuaikan yang kita gunakan itu apa, untuk browsernya, kemudian sistem operasinya apa, nanti akan diterima oleh si servernya. Kemudian dengan disesuaikan jenis sistem operasi yang kita gunakan itu apa, barulah nanti akan request muncul ya, muncul sesuai dengan karakter-karakter tadi ya, menggunakan operasinya, sistem operasinya, browsernya, kemudian jenis sistem operasi kita itu menggunakan apa, nanti akan menyesuaikan. Jadi akan kenapa kita dalam pembuatan web itu, khususnya untuk menggunakan PHP itu selalu ada update-nya, itu karena seperti itu sebenarnya. Nah, kan PHP ada ya, ada PHP 1, 2, 3, 4, 5 misalkan. Nah, di situ sebenarnya penyesuaian ya, penyesuaian di web servernya juga nantinya. Jadi apakah dengan browser ini, kemudian dengan sistem operasi ini apakah kompatibel dengan PHP ini misalkan. Nah, itu yang menjadi tugas daripada untuk improve dari software-software tersebut ya, misalkan PHP katakan. Nah, di situ kenapa PHP selalu ada update-nya, itu karena seperti itu sebenarnya. Seperti itu ya untuk user agent, saya rasa paham. Nah, user agent tidak mengirimkan seluruh informasi yang kita punya. User agent hanya mengirimkan beberapa informasi seperti arsitektur prosesor komputer kita. Jadi arsitektur prosesor kita itu akan dikirimkan oleh ke user agent ke web server ya, servisnya ya. Nah, sistem operasi yang kita gunakan, kemudian apa, itu ada semua di dalam informasi dari user agent tadi ya. Jadi user agent mengirimkan ke web servernya. Jadi semuanya akan tampil di sana nantinya, dikirimkan. Tapi tidak semua ya, sebenarnya tidak semua, tapi mengirimkan beberapa arsitekturnya saja. Nah, misalkan prosesornya kita menggunakan apa, sistem operasinya OS Windows berapa misalkan, dan beberapa informasi tentang browser yang kita gunakan seperti engine browsernya, engine browser version, dan nama browsernya, itu juga akan tampil di sana. Yang itu adalah bagian-bagian yang dikirimkan oleh user agent ke web service-nya atau web servernya. Nah, di situ ya, tidak semuanya, tapi hanya beberapa arsitektur dari informasi mengenai untuk yang dikirimkan ke ke web servernya ya, atau web service-nya. Nah, ini bisa kita lihat gambarnya ya, melihat user agent dengan browser Chrome misalkan, karena kita menggunakan, katakan kita coba menggunakan Chrome. Nah, di sini user agentnya akan tampil di sini ya. Ini untuk Mozilla versi 5. Kemudian Windows-nya menggunakan Windows 6, katakan seperti itu. Ini sebagai contoh saja. Kemudian aplikasi levelnya untuk HTML-nya itu versi berapa. Kemudian Chrome-nya itu juga menggunakan level berapa. Nah, ini sudah ada semua di sini karena sudah informasinya sudah dikirimkan oleh user agent ke web service-nya. Jadi akan tampil seperti ini untuk di dalam pengiriman beberapa informasi di arsitektur komputer kita yang kita gunakan dalam pengaksesan suatu situs ataupun di internet. Seperti itu ya untuk user agent. Nah, user agent bersifat one way information, jadi jangan takut dengan adanya user agent. Sistem kita dapat diakses orang lain tanpa izin ya. Jadi user agent aman digunakan, bahkan sangat penting adanya.
User agent pun dapat diubah sesuai dengan kebutuhan kita sendiri dengan maksud untuk mendapat konten yang berjalan baik dari sebuah web server ya. Untuk blogger, mengganti user agent bisa digunakan untuk melihat tampilan blognya di beberapa sistem operasi dan browser. Nah, karena blogger juga harus menyesuaikan seperti halnya dengan web PHP ya, blognya ya. Jadi saat diakses dengan Mozilla, saat diakses dengan Chrome dan lain sebagainya, itu tentunya akan lebih menyesuaikan. Nah, itu perlu dengan updatean tertentu ya. Dengan misalkan blog juga tentunya akan selalu terupdate. Begitu juga dengan PHP misalkan, ataupun mobile, Android. Nah, itu juga akan selalu terupdate ya. Agar apa? Agar bisa diakses di beberapa user agent ataupun di beberapa server. Seperti itu ya. Nah, ini contoh untuk melihatnya. Mungkin buat script berikut untuk menampilkan user agent ya. Misalkan kalian mau melihat untuk user agentnya, bisa kalian buat script seperti ini ya. PHP, kalau kita menggunakan PHP ya, echo this request made by filter variabelnya adalah servernya. Misalkan kita akan melihat servernya apa, user agentnya, HTTP-nya, kemudian filter sanitize string. Nah, jalankan melalui browser di localhost seperti biasa. Nah, misalkan kita simpan dengan web service ya, atau untuk PHP-nya kita simpan dengan user agent, dia akan tampil seperti ini. This request made by Mozilla, karena kita menggunakan Mozilla misalkan. Versinya berapa? Versi 5. Windows-nya Windows berapa? Windows 6. Kemudian menggunakan laptop apa misalkan, user agent untuk apa namanya, komputer atau PC yang kita buat kan Apple misalkan. Kemudian kemudian akan keluar HTML-nya like Greco, Chrome-nya menggunakan versi ini ya, dan Safari. Nah, ini akan tampil seperti ini. Jadi sesuai dengan tadi ya, saat kita tampilkan di sini untuk user agentnya. Nah, seperti ini kalau kita menggunakan Chrome. Nah, seperti halnya seperti ini. Nanti bisa kalian coba di komputer masing-masing ya. Dengan catatan kalian membuat script seperti ini terlebih dahulu, disimpan seperti biasa ya untuk di exam ya. htdoc. Nah, membuat batasan data request yang dikirim ke server. Nah, secara default jika data yang bisa dikirim the request made by text HTML application, HTML XML application, XML. Nah, seperti ini dihasilkan dari perintah bagaimana. Nah, ini echo this request made by ya di sini ya. Kemudian variabelnya apa? Servernya, server HTTP accept-nya. Accept. Ini HTTP-nya, kemudian accept-nya ya. Accept-nya filter sanitize string. Nah, ini image. Nah, ini adalah hasilnya kebalikan dari tadi ya. Nah, ini kalau di sini kan kita hanya menampilkan HTTP user agent-nya. Di sini kita dengan menampilkan accept-nya ya. Accept di sini adalah batasan data yang diterima setelah batasan berhasil ya. Seperti itu. Tapi kita juga bisa menentukan sendiri ya. Misalnya boleh mengirim ke server dengan hanya dengan format JSON ya. Memodifikasi bagian headernya dengan menggunakan apa? Carlop HTTP header. Dapat memodifikasi accept dan accepted tipe ya. Contohnya Carlop customer request. Namun karena get Carlop HTTP header ini untuk modifikasi. Content type-nya application JSON, kemudian accept-nya application Carlop return transfer. Di sini inisialisasi call, kemudian ini adalah set option-nya, eksekusi call-nya ya, content call exec, ini eksekusi, kemudian call close, stop atau tutup script. Ini untuk memodifikasi, untuk boleh mengirim server hanya dengan format JSON saja. Nah, pada contoh di atas ini adalah format yang dikirim hanya bertipe JSON ya. Kemudian ada HTTP Basic Authentication. Header menyediakan informasi untuk mengizinkan aplikasi mengidentifikasi si pengguna melakukan request. Caranya dengan mengirimkan text base 64 ya, encode username dan password pada HTTP header authorization. Nah, username dan password tersebut selalu kirimkan untuk setiap HTTP request untuk proses authorization. Contohnya,
Di sini Carlab seperti tadi ya, untuk kita tambahkan untuk base encode server kayak di sini. Ini adalah untuk mengidentifikasi si pengguna yang melakukan request. Stop atau ini sama ya, cuma untuk base ini adalah untuk siapa yang melakukan request. Seperti itu saja. Oke, selesai untuk pertemuan hari ini. Saya rasa tidak usah terlalu banyak agar tidak bosan dan pusing ya. Jadi hari ini kita hanya membahas header. Silahkan ya, nanti bisa kalian kembangkan lagi mengenai header itu apa. Misalkan ada yang belum dipahami, bisa kalian cari referensi-referensi terkait mengenai header dalam pemrograman di web service ya. Itu banyak, tidak usah khawatir. Boleh mencari referensi di repositori dari kampus kita ataupun yang lain, silahkan ya, untuk dikembangkan dari materi apa yang saya sampaikan tadi. Seperti itu saja untuk sebagai bukan PR tapi semacam PR ya, untuk lebih pengembangan dari materi yang saya sampaikan itu, lebih ke pahamnya agar lebih pengembangan ya. Karena saya menyampaikan hanya poin-poinnya saja, bisa kalian kembangkan sendiri, silahkan. Banyak untuk referensi-referensi mengenai header. Oke, terima kasih untuk teman-teman semua yang sudah di dalam perguruan ini. Semoga apa yang saya sampaikan bisa dipahami, bisa dikembangkan nantinya ya. Kalau yang masih belum paham, silahkan dicari di referensi-referensi terkait. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat beraktivitas, selamat mencoba. Salam sejahtera untuk kita semua. Terima kasih.